Oke, buat kawan-kawan, informasi alhamdulillah ya, insya Allah ya, Nikita Mirzani besok pulang, penangguhan penahannya dikabulkan. Tetapi saya memiliki pengalaman ya seputar endorse. Menurut aku pribadi, kasus NM ini masih di dalam koridor endorse. Industri kecantikan seharusnya membawa manfaat, menghadirkan inovasi, dan menjaga kesehatan konsumen. Namun faktanya, di balik gemerlap iklan dan promosi, masih ada pabrik-pabrik yang justru menjual racun dengan label kecantikan. Kenyataan itu terungkap di ruang sidang. Dalam kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menyeret Nikita Mirzani, saksi bernama Melvina, pemilik Daviena Skincare, mengaku bahwa salah satu produknya pernah bermasalah. Lebih jauh, ia menyebut produk tersebut diproduksi di pabrik milik Heni Sagara. Salah satu pabriknya pabrik Heni Sagara. Pabrik Heni Sagara. Pernyataan ini memang terdengar sebagai klarifikasi, tetapi sesungguhnya menjadi validasi bahwa ada praktik berbahaya dalam industri kosmetik. Pabrik-pabrik ilegal ini beroperasi dengan mengabaikan aturan dan menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri. Merkuri bukan sekadar masalah kecil, ia adalah zat beracun yang merusak tubuh perlahan namun pasti. Menimbulkan iritasi, flek hitam, dan luka pada kulit. Menghancurkan sistem saraf, menimbulkan tremor, insomnia, hingga gangguan bicara. Merusak ginjal dan berakhir pada gagal ginjal. Bersifat karsinogenik, meningkatkan risiko kanker kulit, bahkan membahayakan ibu hamil dan janin. Gangguan apa? Pikirannya terganggu nggak? Ada nggak gangguan depresi gitu ya? Atau gangguan emosi? Atau tiba-tiba nanti ada gangguan ginjal? Atau gangguan apa lagi? Nggak hamil-hamil, sulit hamil, kemandulan, atau ada kelainan cacat janin? Banyak banget. Atau ada yang tiba-tiba meninggal yang nggak tahu, pokoknya sakit aja gitu. Dengan kata lain, merkuri dalam kosmetik bukanlah sekadar pelanggaran regulasi, ia adalah ancaman kesehatan masyarakat. Namun, setiap kali kasus seperti ini terbongkar, yang terdengar selalu sama. Produk ditarik, ada kesalahan teknis, atau pihak produsen pura-pura tidak tahu. Padahal, ketidaktahuan tidak bisa menjadi alasan ketika menyangkut keselamatan ribuan orang. Kini, publik menunggu langkah nyata. Penegak hukum harus tegas membongkar, menutup, dan menghukum pabrik-pabrik nakal yang masih memproduksi kosmetik berbahaya. Termasuk pabrik milik Heni Sagara yang namanya telah muncul dalam kesaksian di persidangan. Karena jika dibiarkan, pola ini akan terus berulang. Brand berganti nama, wajah promosi berganti figur, tetapi racun yang sama tetap dipasarkan. Inilah saatnya negara hadir. Kosmetik bermerkuri bukan produk kecantikan. Ia adalah bentuk kejahatan yang mengorbankan kesehatan masyarakat demi keuntungan sesaat. Bagaimana pendapat Anda? Pendukung Nikita Mirzani itu katanya senang banget dengerin hal-hal yang bisa menghibur diri. Sementara pendukung Reza Gadis katanya senangnya nulis narasi di kolom komentar tapi malas bikin video. Itu sih sebagian ya, sampai channel nggak semua kok. Jadi jangan baper ya, jangan baper. Ya, tapi jujur sih ya sampai channel, kalau pendukung Nikita Mirzani ini ngedengar narasi ini sih biasanya bakalan happy. Untuk pendukung Reza Gadis ya biasa lah ya, bakal gemes sama netizen channel. Oke, fine, sampai cendol. Jadi ini part 2 tentang kesaksian owner Daviena ya. Supaya nggak kebanyakan makan kuota, jadi kita langsung aja to the point. Jadi kemarin itu kan pada tanggal 28 Agustus 2025 ya, owner Daviena hadir sebagai saksi di sidang Nikita Mirzani. Jadi menurut hemat netizen channel ya, kesaksian ini justru lebih cenderung meringankan Nikita Mirzani.
Kok bisa sih? Jadi pertama, owner Daviana itu beberapa kali menyebut dirinya merasa terancam dengan kalimat yang dilontarkan oleh Dr. Oki gitu ya. Lalu dia menghubungi Nikita Mirzani atas perintah Dr. Oki. Tapi faktanya Dr. Oki bukan terdakwa. Artinya kalau ancamannya datang dari Dr. Oki, maka secara hukum beban pertanggungjawaban itu ya ada di Dr. Oki sampai channel. Bukan otomatis pindah ke Nikita Mirzani, kecuali ya misalnya si Dr. Oki ini dijadikan terdakwa dalam konstruksi penyertaan. Kedua yang dibahas oleh owner Daviana ini kan ke Nikita Mirzani adalah soal permintaan bantuan untuk berbenah bisnis skincare yang katanya overclaim. Jadi Nikita Mirzani meminta bayaran gitu ya, tapi negosiasinya gagal. Karena tidak ada transaksi, otomatis tidak ada aliran dana yang bisa dijadikan dasar tuduhan pemerasan. Makanya Daviana kan cuma jadi saksi, bukan jadi korban. Kemudian ketiga, owner Daviana ini kan mengaku tidak membaca isi BAP yang ia tanda tangani secara cermat gitu ya. Jadi secara hukum, BAP itu kan dokumen resmi sampai cendol yang seharusnya dibaca dengan teliti. Kalau saksi sendiri mengaku tidak membacanya dengan cermat gitu ya. Jadi kredibilitas keterangan itu bisa dipertanyakan, dan ini justru memberi ruang lebih ya bagi tim kuasa hukum dari Nikita Mirzani untuk membantah. Nah, habis ini kita bakal masuk ke bagian kesaksian saksi ahli bahasa yang katanya sih gaya ngomongnya lebih mirip kayak ahli kubur. Jadi gimana ceritanya? Tunggu di VT selanjutnya ya. Jadi kalau kalian mau lanjut, coba ketik dulu di kolom komentar. Menyala netizen channel, coba ketik. Di sidang Nikita Mirzani kemarin disebut pabrik tahu Sumedang yang katanya menjual produk bermasalah. Pantes saja si Hani Mas saban hari cari gara-gara. Ya pantes ya kita sebutnya Hani cari gara-gara. Dari pagi sampai malam nongkrong di IG story nulis tentang Dr. Oki dan kasus Nikita Mirzani, giring opini seakan-akan paling terjolimi. Difitnah lah sampai urusan pribadi orang pun urusan boti diurusi. Padahal saksi bukan, korban juga kagak. Rupa-rupanya semua itu buat pemanasan sidang kemarin toh. Jadi begitu namanya nyangkut sebagai pabrik tahu Sumedang, sudah siap pasang mode defensif biar kesannya dipitnah. Ayo kita review statement calon ahli kubur di sidang Nikita Mirzani 28 Agustus 2025. Kenapa sih netizen channel nyebut beliau itu calon ahli kubur? Jelas lah ya, jadi beliau ini dipanggil sebagai ahli bahasa, belum ahli kubur. Karena kalau dalam bahasa Indonesia ahli kubur itu ya khusus buat orang yang sudah almarhum. Tapi serius ya, sahabat channel, beliau ini kan hadir sebagai saksi ahli bahasa yang dipanggil oleh penuntut umum ya. Jadi netizen channel sepakat kita nggak akan mendebat teknis ilmu bahasanya. Karena bagaimanapun kan beliau dianggap ahli ya, masa iya sih kita mendebat ahli. Cuma ada catatan penting nih, jadi di sidang kemarin itu ketika ditanya penasihat hukum Nikita Mirzani ya soal kesepakatan, apakah ada persetujuan di situ, bukannya dijawab fokus ke bahasanya, beliau malah langsung defensif. Jadi aneh ya ketika beliau langsung mengarah ke pemerasan, padahal belum ditanya soal pemerasan. Kemudian lebih jauh lagi beberapa kali beliau menyebut nama Mail dan Nikita Mirzani seolah-olah sudah pasti melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Nah ini yang bikin tanda tanya besar ya sahabat channel. Karena dalam hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Jadi yang etis selalu menggunakan istilah dugaan ya. Karena kalau keburu stempel pemeras itu kita sudah condong dan tidak objektif. Kenapa sih ketika kita melihat kasus kita nggak boleh mudah memberikan stempel kepada terdakwa gitu ya. Jadi biar gampang netizen channel akan memberikan analogi ya. Jadi kita bisa bayangkan ada sebuah bus dengan jurusan jalan peras, maka disebutlah bus peras. Nah supaya sampai tujuan bus ini misalnya harus melewati 3 jalan utama, jalan Untung, jalan Paksa, dan jalan Cemar. Sekarang coba bayangin lagi baru jalan sebentar bus peras mogok di jalan Untung gitu ya misalnya. Jadi mesinnya rusak total. Pertanyaannya, apakah bus bisa sampai ke tujuan jalan peras? Ya jelas tidak. Apakah bisa disebut sebagai bus peras? Ya belum bisa disebut sebagai bus peras, kan nggak sampai tujuan. Sama kayak kasus Nikita Mirzani ya, jaksa mendakwakan pemerasan, tapi unsur pemerasan kan bukan cuma soal untung 4 miliar ya, harus ada unsur paksaan, harus ada unsur ancaman mencemarkan nama baik atau membuka rahasia yang harus terpenuhi semua. Barulah bisa jadi pemerasan. Jadi sahabat cendol, jangan FOMO ngejudge ya, ingat. Bus peras belum nyampe ke tujuan, jangan buru-buru beli tiket kesimpulan.
Oke, buat kawan-kawan, informasi alhamdulillah ya, insya Allah ya, Nikita Mirzani besok pulang, penangguhan penahannya dikabulkan, insya Allah ya. Menarik sekali hari ini persidangan ya kan, bahwa bukti-bukti itu tidak diperdengarkan terhadap saksi ahli ya. Sehingga saksi ahli tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Nah, di saat terdakwa diberikan pertanyaan mengatakan bahwa kalau ada permintaan tolong bagaimana, ya itu bukan ancaman. Maka di sini bisa terlihat bahwa pasal 27P dan pasal 369 TPPPU pasti gugur, insya Allah itu gugur ya, karena tidak terbukti pemerasannya. Nikita Mirzani, saya harap begitu Anda keluar, begitu selesai semua, saya ingin Anda tetap seperti ini, membela masyarakat, mencerdaskan masyarakat ya kan? Jangan sampai masyarakat mau dibohongi terus oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat atau menguntungkan diri sendiri agar kaya. Thank you. Ngelihat berita hari ini ya, gemes juga ya. Kalau nggak lihat demo, kita lihat sidangnya NM. Oke, aku mau berkomentar sedikit terkait dengan kasus yang menimpa si NM. Ya, ini adalah pendapat pribadi aku. Disclaimer dulu, aku ini adalah orang yang tidak paham dengan hukum dan lain sebagainya ya. Aku hanya orang biasa-biasa aja. Tetapi saya memiliki pengalaman ya seputar endorse. Menurut aku pribadi, kasus NM ini masih di dalam koridor endorse. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Nih guys, aku cerita ya. Jadi aku pernah minta red cardnya beberapa influencer. Dia bukan artis yang sekelas Nikita Mirzani yang powernya udah gede banget ya di Indonesia gitu. Nah, dia hanya influencer yang ada di TikTok yang memang agak moncer gitu kan. Nah, aku minta red cardnya. Harganya udah nggak ngotak sayang. Jadi kalau sekelas NM dia meminta bayaran sebesar itu, menurutku masih wajar. Karena si NM juga dia nggak bodoh kan. Dia melihat siapa lawannya. Maksudnya siapa ya pemilik brand ini. Cocok nggak sih kalau aku mintain sekian? Ya mungkin di dalam pikirannya dia, si dokter RG itu mungkin dianggap mampu untuk membayar dia segitu, makanya dia meminta bayaran tinggi. Dia juga nggak mungkin kalau misalnya itu brand kecil ya kan, dia minta sebesar itu, rasanya tidak mungkin gitu loh kak. Jadi si artis atau influencer tuh biasanya juga dia ngeliat. Justru yang nggak ngotak kadang-kadang influencer atau affiliate yang kecil, yang maksudnya bukan artis gitu, cuman dia punya lagi moncer lah di TikTok. Nah biasanya dia red cardnya itu flat. Jadi kayak misalnya ya udah disebar aja random ke siapapun, dia nggak ngelihat si brand A, brand kecil, brand besar atau ini nggak ngelihat gitu. Yang penting ini loh, kalau misalnya kamu mau minta di review bajunya gitu kan, aku red cardku segini. Kalau misalnya mau aku taruh di etalaseku waktu aku live sebentar segini, kak harganya nggak ngotak, sumpah ya. Buat aku ya, orang kecil, pedagang kecil ini harganya sebenarnya udah nggak masuk di akalku gitu, nggak mampu kak. Jadi menurutku itu masih di dalam koridor endorse karena ada unsur komersil. Ya, karena komersil apa? Aku bilang komersil. Itu dia diminta untuk review yang bagus-bagus tentang produk kosmetik. Betul kan? Produk skincare, sorry. Beda halnya kalau yang diminta itu misalnya ya, ini kalau kasus pemerasan sesuai yang dituduhkan adalah pemerasan dan pengancaman begitu ya. Menurutku kalau pengancaman dan pemerasan itu mungkin kasusnya mungkin seperti ini contohnya ya, ini ilustrasinya. Misal si terdakwa itu memegang bukti aib ya yang berupa video atau foto, kemudian kalian diancam, nih kalau kalian nggak bayar ke aku sekian miliar, bakal aku publish, bakal aku sebar aib kamu. Nah, begitu itu menurutku pengancaman dan pemerasan gitu kan. Tetapi kalau ada unsur komersilnya kak, itu kalian dapat impactnya ketika misalnya dia berhasil mereview yang bagus-bagus, penjualan kalian naik, lancar jualannya, gak ada yang menghujat produk kalian, ya kan? Justru aku melihat karena si bos-bos skincare tadi ini worry ya kan, karena si influencer ini kan
lumayan berpower nih di sosial media. Dia takut itu berimpact terhadap bisnisnya, nanti ngedrop. Ya, komersil ini Kak. Jadi itu menurutku masih di dalam koridor endorse, itu memang aku setuju banget. Karena dia public figure. Beda halnya kalau kita orang biasa, ya kan, kayak aku tiba-tiba, "Hai Kak, sini, kamu harus bayar aku 20 miliar. Kalau enggak aku review." Kira-kira mereka para dokter-dokter atau bos-bos skincare ngasih nggak kalau saya minta seperti itu? Nggak mungkin lah, ya kan? Itu maksudku. Jadi buat teman-teman ya, silakan berkomentar yang setuju ataupun tidak. Ini hanya pendapat pribadi dari orang yang bodoh ini, yang tidak paham hukum. Ya, bye-bye.